Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi. Ada satu lagi pesan untuk hati yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang menjaga lintasan prasangka. Ini penting banget, teman-teman sekalian. Kenapa kira-kira penting? Karena prasangka itu cerminan hasil. Prasangka itu sangat banyak berpengaruh pada suasana hati. Ya, coba kita bahas dulu yang pertama. Prasangka itu bisa menjadi cerminan hasil karena bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsi populer sekali, kita semua hafal, ana indallanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Dan ini beriringan dengan seberapa yakin, seberapa bulat keyakinan kita bahwa Allah itu maha sayang kepada hambanya. Dan ini menjadi fondasi dasar yang harus membangun bagi siapapun yang merindukan ketenangan. Fondasi dasar untuk berbaik sangka. Teman-teman, coba diperhatikan ya. Saat kita membaca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, seolah kita akan selalu menemukan berbagai macam ujian dan cerita hidup yang berat banget. Benar gak sih? Padahal, ketahuilah, di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka itu adalah manusia-manusia yang paling bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena mereka adalah manusia-manusia yang paling meyakini betapa Allah itu adalah zat yang paling mencintainya. Allah ilahi Rabbi. Setiap kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Dan dengan keimanan kita yakin rencana Allah pastilah yang terbaik. Setiap kita punya rencana, Allah juga punya rencana, Allah punya kehendak. Dan orang beriman itu yakin rencana Allah pastilah rencana yang terbaik buat kita. Sebagaimana kalimat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika aku meminta sesuatu kepada Allah dan Allah mengabulkan permintaanku itu, aku bahagia. Tapi jika Allah tidak memberikannya apa yang aku minta, aku lebih bahagia. Aku bahagia 10 kali lipat. Kenapa? Karena aku yakin yang pertama itu pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah pastilah yang terbaik untukku. Indah sekali. Dan rasa seperti inilah teman-teman yang akan melahirkan penerimaan. Ya, sudah kita bahas di episode sebelumnya ya. Ridho terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah. Ada lagi sebuah kalimat yang sangat indah yang diucapkan dengan penuh keyakinan dari lisannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengatakan, aku tuh gak peduli, aku gak khawatir tentang apakah doaku dikabulkan atau tidak. Karena setiap kali Allah mengilhamkan hambanya untuk berdoa, itu tanda Allah sedang berkehendak untuk memberinya karunia. Pengabulan doa itu sungguh kepastian. Yang justru aku khawatirkan adalah ketika aku berhenti berdoa. Karena jelas firman-Nya Allah itu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Dan tentu pengabulan Allah itu dalam bentuk yang paling baik menurutnya dan waktu yang paling tepat menurutnya, bukan menurut kita. Jadi kita perlu dengan tegas memahami bahwa Allah itu akan senantiasa mengabulkan permohonan yang kita panjat. Tapi bagaimana bentuknya, seperti apa cara pengabulannya, kapan waktunya, adalah Allah yang Maha Tahu, yang terbaik untuk kita. Yang perlu kita jaga adalah baik sangka. Jagalah baik sangka itu agar dia tetap ada di hati kita. Karena dia adalah pertanda keimanan itu masih terhunjam dalam diri kita. Saat kita punya harapan dan kita panjatkan harapan itu lewat sebuah doa, yakinlah pengabulannya adalah sebuah kepastian. Kadang mungkin dalam bentuk yang sesuai dengan apa yang kita minta, atau bahkan dalam bentuk yang jauh lebih baik, yang seringkali baru kita fahami seiring waktu yang berjalan. Ilmu kita, ilmu manusia, itu terlampau sedikit untuk bisa memahami mana yang terbaik, mana ini bukan yang terbaik. Jadi berdoa dengan sepenuh baik sangka. Bukalah mata, bukalah hati. Benarkah doa kita nggak dikabulkan? Berapa banyak nikmat Allah yang hadir tanpa kita minta. Berapa banyak bala musibah yang itu mungkin tak jadi menimpa
tanpa kita tahu. Itu semua bagian dari pengabulan Allah untuk hambanya. Maka jagalah baik sangka itu. Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang tenang adalah mereka yang selalu berbaik sangka dalam setiap episode kehidupan. Allah Maha Tahu dan Allah akan selalu memberikan yang terbaik. Jaga baik sangka itu, maka ketenangan akan kau rasa. Bahkan kata Nabi dalam sebuah hadis, Allah itu boleh jadi mengabulkan doa seorang hamba sesuai dengan apa yang dia minta, tapi terkadang Allah kabulkan dalam bentuk yang berbeda, tapi itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Kita minta A, terkadang Allah kasih A, tapi ada masanya kita minta A, Allah kabulkan B. Kenapa? Karena B ini menurut Allah yang terbaik dan yang paling kita butuhkan. Bahkan di antara bentuk pengabulan doa dari Allah, kita dihindarkan dari musibah. Harusnya kita kecelakaan, na'udzubillah. Harusnya kita kena penyakit. Tapi ada doa kita yang lain, bukan tentang ini. Tapi doa itu Allah konversi menjadi penjaga kita dari bala dan musibah. Jadi teman-teman sekalian, jaga baik sangka itu. Ketika doa sudah kita panjatkan, bahkan kita sudah berdoa di waktu-waktu yang terbaik, pastikan doa di waktu-waktu yang diberkahi. Doa yang Rasulullah katakan pada waktu itu kemungkinan besar ijabahnya lebih besar. Ya, pada waktu itu lebih mustajab. Sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan, berdoa pada hari Arafah, berdoa ketika sahur, berdoa antara azan dan iqamat, berdoa ketika sujud, berdoa setelah sholat wajib, berdoa saat minum air zam-zam, berdoa saat di majelis ilmu. Kita sudah berdoa di tempat-tempat terbaik dan waktu-waktu terbaik. Tapi ketika semua terasa tertunda, jagalah baik sangka itu. Pasalnya kita sudah berdoa dan menjaga adab-adab dalam doa. Kita sudah khusyuk dengan penuh harap, kita meminta dengan penuh kesungguhan, kita yakin akan dikabulkan, kita ulangi doa itu berkali-kali, sudah diawali dengan sholawat kepada Nabi, tapi kok seakan semuanya tertunda. Jagalah baik sangka itu. Buah atau hasil dari doa kita, teman-teman sekalian, yakin sudah dijamin oleh Allah. Artinya nggak ada doa yang sia-sia. Kadang-kadang cepat terkabul sebagaimana yang kita minta, tapi boleh jadi itu jadi simpanan kita di akhirat atau menjadi penolak bala yang harus melimpah kita. Maka kalimat dari orang-orang yang beriman itu saat tertimpa sesuatu musibah, dia mengatakan, kami nggak tahu apakah ini musibah atau bukan, tapi yang bisa kami lakukan hanyalah berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah semuanya ada kebaikan. Insya Allah baik pada akhirnya. Itu kalimat-kalimat yang sering kita dengar dari orang-orang yang berbaik sangka. Jagalah baik sangka itu dalam penantian pengabulan doa kita. Karena inilah yang dicontohkan oleh para nabi. Inilah yang dicontohkan oleh orang-orang mulia sebelum kita. Mereka itu nggak pernah lelah dalam berdoa. Mereka itu nggak pernah kecewa dengan pengabulan doanya. Sekalipun mungkin doanya itu baru terjawab setelah sekian tahun lamanya, bahkan berabad-abad lamanya. Ada sebuah nasihat indah dari salah seorang guru. Guru saya menasihati, saat kita merasa pengabulan doa kita terasa tertunda, maka ingatlah kisah-kisah Nabi. Pertama, coba ingat kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika dia kehilangan anak kesayangannya Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yakub bersedih. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat, pengabulan doanya Nabi Yakub itu tertunda sampai 40 tahun. Ujiannya bertambah-tambah, ya, matanya sudah mulai agak putih, buta karena sedih yang terlalu dalam. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub, mudah-mudahan Allah mendatangkan kebaikan, mendatangkan mereka semua kepadaku. Bahkan kalimatnya itu sangat terkenal, wala tayasu rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi innal qaumul kafirun. Tidak putus asa walaupun dalam kesedihannya. Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Ketika kita merasa pengabulan doa kita terasa tertunda, maka ingat kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu sampai usianya senja, belum juga dikaruniai anak. Ya, bahkan doanya Allah abadikan dalam Quran. Rabbi hamli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Duhai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu ya Allah. Sungguh Engkau Maha mendengar doa.
Dan doa itu teman-teman sekalian terlantun bertahun-tahun tanpa jemu, tanpa bosan. Dan tahu Allah baru mengabulkan pinta itu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama setelah 40 tahun lamanya. 40 tahun. Ingat, dan Nabi Zakaria nggak pernah kecewa dalam berdoa. Kalimat yang sangat terkenal dan ada dalam Quran. Walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Saat kita merasa pengabulan doa kita tertunda, maka ingatlah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah berdoa, ya Allah, Fir'aun ini ya Allah, Engkau sudah memberikan kepada dia banyak sekali perhiasan dan harta yang berlimpah. Engkau berikan dia bala tentara, tapi dengan semua itu ya Allah, dia durhaka kepadamu, dia menyesatkan manusia dari jalanmu ya Allah, maka binasakanlah harta dia ya Allah, kunci mati hati mereka ya Allah. Itu doanya Nabi Musa. Anda tahu kapan terkabul? Kapan Fir'aun kalah? Kata para ulama, 40 tahun dari doanya Nabi Musa itu baru Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah yang kita semua tahu kisahnya. Jadi saat kita merasa putus asa, kenapa ya kok doa-doa saya nggak dikabulkan? Maka mari kita tadabburi kisah-kisah para nabi. Ini kekasih Allah yang berdoa, mereka menanti begitu lama. Lalu mengapa kita seakan-akan nggak bersabar dan pengen segera dan mewujud dalam bentuk apa yang paling kita inginkan? Mari kita muhasabah, mari kita renung ini teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian, yang perlu kita latih adalah melepas hasil, melepas doa, melepas apapun result dari ikhtiar yang kita lakukan. Tugas kita itu hanya berdoa dan bergerak. Yang dalam kendali kita adalah bergerak sepenuh raga, berdoa sepenuh rasa, dan setelah itu berserah sepenuh jiwa. Itu akan membuat batin kita tenang. Kita itu jadi banyak gelisahnya, jadi banyak resahnya, karena kita belum mau berserah. Dan orang itu nggak akan mungkin bisa berserah sebelum dia percaya, sebelum dia beriman. Dan di antara bukti seseorang itu beriman adalah dia mampu berbaik sangka kepada Allah. Berserah itu kan nitip, menitipkan apa yang di luar jangkauan kita kepada satu pihak. Saya mau nanya, kira-kira kalau Anda mau nitipin barang, siapa yang Anda cari? Siapa yang Anda pilih untuk memegang titipan Anda itu? Tentu pihak yang Anda percaya kan? Kita itu baru bisa nitip, baru bisa berserah kalau kita percaya. Dan dengan kepercayaan itu kita berbaik sangka, dia pasti akan menjaga titipan saya. Maka untuk bisa mantap itu nitip berserah, kita balik lagi. Fondasinya adalah keimanan dan keyakinan. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi untuk sesuatu yang kita cemaskan, untuk sesuatu yang kita khawatirkan. Doanya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, hamba titip segala urusan-urusan hamba yang itu di luar jangkauan hamba. Perbaiki ya Allah, dan jangan kau serahkan kepada hamba walau hanya sekejap mata. Ini doa indah sekali teman-teman. Satu ungkapan, satu statement, satu munajat seorang hamba yang menitipkan segala urusannya kepada Allah. Kita jadi stres karena kita kepingin megang semuanya. Kita pengen mengendalikan semuanya. Obsessive controlling. Seakan-akan semua harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal belum tentu itu yang terbaik. Lawan dari obsessive controlling itu adalah beautiful surrender. Ketika seseorang itu mempercayakan urusannya kepada Allah dengan berbaik sangka. Ya, bahkan saking pentingnya baik sangka ini teman-teman, Rasulullah bersabda, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Orang itu akan bisa menikmati proses saat dia punya 3 unsur. Tawakal, berbaik sangka, dan fokus mengerjakan amal-amal yang memang bisa dia kerjakan. Doanya ada. Ada sebuah doa yang Rasulullah ajarkan, Allahumma as'aluka taufiq lima hambika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku taufik, berikan petunjukmu, ilhamkan aku ya Allah untuk bisa terus mengerjakan amal-amal yang Engkau cintai. 1.
Yang kedua, wasidqat tawakkuli alaik, berserah dengan bulat, dengan benar kepadamu, wa husna dhanni bik, dan berbaik sangka kepadamu. Dari rumusan ini kita menemukan ada 3 elemen nih. Kalau kita ingin menikmati proses, 3 elemen, 3 unsur. Penting kita menikmati proses, karena bagian kita diproses. Hasil itu bukan wilayah kita, hasil itu wilayahnya Allah. Kita jadi stres karena kita melekat dengan hasil, kita merisaukan hasil. Jadilah kita overthinking, thinking kita over. Padahal fokus kita hanyalah di doa dan ikhtiar, ya. Dan doanya tadi ada kefokusan pada amal-amal yang memang Allah cintai, terus beramal, kan itu yang dalam kendali kita. Lalu bertawakal, wasidqat tawakkuli alaik, dan yang ketiga wa husna dhanni bik, berbaik sangka dengan bulat kepada Allah. Teman-teman sekalian, maka mudah-mudahan pesan untuk hati, a letter to qalbu, tentang berbaik sangka membantu kita, mengantarkan kita pada satu state yang namanya inner peace, ketenangan dan kedamaian sejati.